itu tidak lepas dari kerja-kerja politik Hermanndru itu ketika berkomunikasi dengan publik atau masyarakat. Sebab dari hasil survei yang menentukan pemilih itu memilih calon itu ketika dia berhubungan dekat dengan kandidat. Kedekatan komunikasi. Ya, komunikasi menjumpai masyarakat ya. Agak rumit sih gugatannya gitu. Karena MK juga kan sekarang kan mengkalkulasi suara itu kan. Itu satu. Kedua, barangkali juga bisa juga menggugat dalam isu-isu tertentu gitu, tapi tidak berpengaruh dengan angka ini. Karena sudah terlalu jauh sekali. Yang perlu disampaikan itu saya kira teman-teman ya mendukung gitu Hermanndru ya saya kira tidak perlu berlebihan lah euforia itu. Wah, setuju sekali Bang. Ini bagian dari proses demokrasi gitu, bahwa ada yang menang, ada yang kalah, itu biasa di dalam proses kontestasi pemilu atau pilkada itu. Itu pesan kita ya itu satu. Kedua tidak perlu lagi membuat statement-statement yang dalam tanda petik yang kurang pas dalam etika politik, kira-kira begitu. Janji-janji politik yang dikemukakan Hermanndru dengan si Ujang ketika kampanye itu harus dicatat, kemudian harus diwujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Lama podcast Ngopi Sumsel karena masa tenang kami fokus dengan pekerjaan yang lain. Dan kali ini tampil perdana kembali di tanggal 27 November habis nyoblos dan kita sudah menemukan walaupun hasilnya masih sementara quick count itu cepat, tapi ada beberapa hal yang ini bisa dikatakan fenomenal. Jadi kami mendatangkan narasumber yang ingin mengulas tentang hasil quick count dan kita akan fokus ke pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Kita sapa langsung Dr. Tare Rashid. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janji gitu nih, kayaknya sudah berapa hari yang lalu. Sebenarnya jujur ini, sahabat Ngopi Sumsel ya. Saya sudah janji dengan Bang Tare dari beberapa hari kemarin, tapi kesibukan beliau sangat padat lah pokoknya. Ada tugas khusus. Sampai harus menginap di satu tempat yang, menyiapkan bahan. Tapi Bang Tare benar-benar mencurahkan pemikiran beliau, sehingga ada satu hasil yang akan kita bahas hari ini, yaitu quick count tentang pemilihan gubernur wakil gubernur Sumatera Selatan. Dan kita sama-sama tahu, di pukul 21.15 ini Bang, ini hasil terakhir kita akan tampilkan Bang. Kita langsung ulas dulu ini dulu Bang ya. Siap. Kita ulas dulu. Sahabat Ngopi Sumsel, di televisi kami ini bukan ece-ece, media besar, Kompas, Bang, menampilkan hasil quick count pukul 21.05 dengan jumlah suara yang masuk 99,40%. Pasangan nomor 1, HDCU 73,59%. Nomor 2, Edi Santana, Rizky Aprilia 14,25%. Nomor 3, Mawardi Yahya, Anita Nuringhati 12,16%. Bang, sesuai prediksi Abang atau bagaimana nih Bang kejadian ini? Ya kalau kita melihat survei di luar dari hasil survei ya. Jauh Bang. Survei yang baru-baru ya 2 minggu sebelum pencoblosan itu sekitar 65-an ya. Benar. Kalau kita genepin ya. 64, berapa gitu kan. Ya, Nah, itu Hermanndru sekitar 65% lah ya. Kemudian yang nomor 2 justru berada di nomor 3 gitu. Sekarang justru nomor 3 berada benar Bang. Iya. Nomor 2 kemarin urutan ketiga. Iya. Okay. Sekarang justru dia berada di posisi nomor 2 kan. Oke. Nah, dari survei justru Mawardi Yahya dengan Anita itu berada di posisi kedua gitu. Oke.
sedangkan Edi Santana berada di posisi ketiga. Nah, kenapa ini terjadi? Gitu pertanyaannya kan. Gitu. Ini kalau kita kupas terlebih dalam, itu nggak lepas dari undecided voter. Jadi di dalam survei itu kan ada pertanyaan kan. Biasanya dia jawab ragu-ragu gitu kan, atau belum tahu, atau masih rahasia. Suara mengambang maksudnya? Ya, bukan ngambang, Belum menentukan undecided kepastian. voter ya. Sorry. Dia belum menentuin. Ini biasanya ini kelas menengah. Okay. Jadi pemilih kritis ya toh. Nah, itu lebih kurang 30% waktu itu kan di dalam surveinya LSI itu kan. Nah, jadi undecided voter itu bisa ke Herman Deru sehingga lebih dari 64 tadi kan, jadi 73 kan. Tapi bisa juga dari swing voter. Swing voter ini anak-anak milenial ya. Oke, benar. Anak-anak milenial yang sebenarnya sudah punya pilihan dia, tetapi dia amat bergantung dinamika politik, kemudian pada saat nyoblos dia berubah. Nah, bisa jadi berubahnya dia lari ke Herman Deru sama Ci Ujang atau lari ke Edi Santana. Oke. Jadi antara undecided voter dengan swing voter tadi. Nah, itu satu ya. Benar. Kedua, itu tidak lepas dari kerja-kerja politik Herman Deru itu ketika berkomunikasi dengan publik atau masyarakat. Sebab dari hasil survei yang menentukan memilih calon itu ketika dia berhubungan dekat dengan kandidat. Kedekatan komunikasi. Ya, komunikasi menjumpai masyarakat ya. Nah, di situ kita lihat Herman Deru cukup intensif ya toh. Menghadiri lah ya berbagai event itu, termasuk perkawinan, macam-macam. Termasuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh partai politik maupun tim ses itu, termasuk masyarakat sendiri kan. Benar. Itu hubungan antara pemimpin dengan masyarakat atau publik. Itu amat menentukan yang besar. Jadi bisa aja elektibilitas kesukaan tinggi kan belum tentu memilih. Benar Kan sekali. gitu kan? Belum tentu Bang, tergantung komunikasi tetap. Betul. Benar. Nah, ketika kesukaan Herman Deru yang sangat tinggi itu dan ditopang oleh hubungan dengan publik yang begitu dekat, itu yang membuat yang sukaan tadi menentukan pilihan ketika tanggal 27 tadi gitu loh. Oke. Ini sahabat Ngopi Sumsel ya. Walaupun tadi saya wawancara dengan Pak Herman Deru mengatakan tetap tenang menunggu hasil KPU, tapi saya harus izin dengan KPU dan yang lain, sahabat Ngopi Sumsel. Kami, media, podcast Ngopi Sumsel mengucapkan selamat atas terpilihnya Pak Herman Deru dan Ci Ujang untuk memimpin Sumsel 5 tahun ke depan berdasarkan hasil quick count sementara ini. Ya. Bang, Jadi ini saya disclaimer dulu. gimana dulu coba boleh? Kemenangan Herman Deru sebagai gubernur Sumatera Selatan untuk periode selanjutnya, ini kemenangan lewat quick count. Quick count. Kita hargai nanti perhitungan sesuai dengan regulasi atau peraturannya dari KPU itu kan ada regulasi yang paling sah suara itu kan perhitungan manual dari KPU. Ya benar. Nah, kita tunggu nanti perhitungan manual dari KPU sejalan nggak dengan hasil quick count ini gitu. Untuk sementara kemenangan Herman Deru ini kemenangan berdasarkan quick count. Nah sekarang saya tanya ke Bang Tare, kira-kira nih kita memprediksi lagi ya, hasil dari KPU nanti melenceng jauh tidak dari hasil quick count? Saya kira enggak, sebab ini kan satu potret. Oke. Jadi semacam satu hasil yang dengan menggunakan metode ilmiah memotret pilihan-pilihan masyarakat pada saat nyoblos tadi kan. Oke. Nah, ini menjadi alat kontrol aja sebenarnya. Jadi KPU nanti sesuai dengan seluruh hitungan-hitungan dari TPS itu dikumpulin nanti kan dihitung oleh KPU secara manual gitu. Nah, suara manual inilah nanti diresmikan oleh KPUD gitu loh. Kalau secara keilmuan ya akademisi, berapa persen kepercayaan yang diberikan dari hasil quick count ini akan mendekati hasil KPU Sumsel? Ya biasanya
tidak jauh beda gitu loh. Ini kan menggunakan metodologi juga, Bang. Karena metodologi ilmiah kan. Ilmiah. Nah manual itu untuk check and recheck betul. Oke. Jadi itulah hasil yang murni pada saat proses pencoblosan tanggal 27 tadi gitu loh. Jadi kita tetap harus menunggu hasil perhitungan KPU. Ini sesuai dengan regulasi lah ya. Tapi sebagai apa ya? Saya mengatakannya Bang Tare ini kan pengamat politik, juga konsultan politik untuk beberapa pasangan calon. Memprediksi nggak Bang sampai angka sebesar ini 73,59% loh Bang? Ya itu yang saya bilang tadi. Kalau kita berpijak pada survei lalu, itu sekitar kemarin 64, katakan kita bulat di 65 ya. Ini 73 itu. Berarti selisihnya hampir berapa belas itu? Sampai 13 lah. 13-14 ya. Itu artinya suara yang melebihi ya dari hasil survei kemarin. Itu yang saya bilang tadi. Itu suara dari undecided voter yang masih menunggu atau rahasia yang di dalam pertanyaan dalam survei, juga bisa jadi dari swing voter yang ketika melihat dinamika politik terakhir, mungkin melihat dinamika politik terakhir ketika debat ya. Debat itu yang terakhir kan kita lihat ya. Debat pemungkas ketiga itu saya kira Hermanroo sangat unggul sekali pada saat itu. Oh iya. Kalau kita kilas balik. Iya. Dia pada saat pemaparan, dia tidak lagi bicara soal keunggulan yang itu udah disebutkan pada debat pertama, termasuk visi misi, atau debat kedua juga disebutkan oleh wakilnya dalam hal ini Ci Ujang gitu. Nah debat ketiga ada berbicara tentang bagaimana sosok pemimpin. Ada 3 kriteria kan, kepala daerah. Benar. Kan gitu kan. Dia sebagai pemimpin pemerintahan gitu. Sebagai pemimpin pembangunan sekaligus pemimpin masyarakat gitu. Yang kemudian dijabarkannya kan. Nah, itu menunjukkan bahwa Hermanroo dilihat publik itu sebagai sosok pemimpin pada saat itu. Oke. Ya. Kemudian di dalam debat dia tidak bicara lagi dia lebih banyak mengungkapkan menjelaskan aja. Menjelaskan. Gitu kan? Ya. Bertanya pun tidak. Loh, Bang. Ada pertanyaannya tapi tidak begitu menggiring untuk debat. Okay. Gitu. Kenapa? Itu seiring dengan ketika dia memaparkan pertama sama dengan debatnya kan. Jadi sinkron antara debat dengan ketika dia membuka pidatonya pertama itu kan. Yang dia bawa tentang kepada kepemimpinan itu kan. Kepemimpinan benar. Nah, ada satu hal menarik Bang. Kalau kita perhatikan dari 3 pasangan calon ini, kita tidak bicara soal angka dulu ya. Yep. Kita bicara soal partai politik pengusung. Di pasangan nomor 3 ini kan sebenarnya partai politik pengusungnya cukup lebih banyak. Dan kalau dihitung suara yang diperoleh dalam pileg ya, itu lebih dibandingkan dengan pasangan nomor 1, apalagi nomor 2. Ya. Tapi tidak terjadi sinkronisasi. Ada apa ini Bang? Ya itu sebenarnya sudah dibuktikan juga lewat surveinya LSI ya tahu. Berapa 2 minggu sebelum pilkada atau pencoblosan tadi ya tahu. LSI itu sudah menjelaskan bahwa beberapa partai pengusung baik nomor 3 maupun nomor 2 itu banyak lari ke Hermanroo gitu. Ke paslon 1. Itu angka persisnya saya lupa itu persentase. Tapi yang jelas beberapa partai itu banyak ke Hermanroo, ke nomor 1 dari hasil survei. Ya itu artinya tidak menjamin kan partai itu memilih yang diusungnya. Yang diusung. Nah itu satu faktornya itu. Faktor kedua, ini kan tidak sinkron antara pemimpin yang diusung dengan kehendak publik itu. Kehendak pemilih. Termasuklah pemilih itu adalah orang-orang partai entah dari Golkar, dari Gerindra dan sebagainya yang diusung oleh nomor 3. Tetapi kalau untuk nomor 2 saya kira itu suara PDIP itu cukup kental gitu ya. Satu partai pengusung. Artinya konsisten itu
suara-suara partai PDIP ke Edi Santana, meskipun ada lari sedikit itu. Nah itu apa namanya problemnya, itu bisa kita lihat di sini kan. Benar-benar. Berarti ada semacam apa ya? Kalau akar rumput partai belum tentu sejalan dengan dari partai mengusung yang diusung. Ya ini termasuk apa ketokohan itu. Ketokohan itu satu. Kedua, ketika dia memimpin selama 5 tahun belakang, kan Hemandru kan kalau kita lihat dari data-data itu kan pembangunan itu kan cukup capaian pembangunan cukup apa tinggi lah ya. Seperti catatan apa dari Bank Indonesia bahwa ekonomi di masa Hemandru dengan Mawardiayah waktu itu 5% lebih kan, dan itu melebihi nasional gitu kan. Kemudian indeks pembangunan manusia Benar, IPM. itu lebih tinggi dari nasional. Itu artinya ada empat apa nama tuh komponen yang apa mendukung IPM itu kan. Itu artinya pendidikan, kemudian apa nama tuh partisipasi kasar ya, pendidikan tinggi gitu. Artinya selama Hemandru pembinaan pendidikan itu berkembang gitu. Kedua, kesehatan juga begitu. Nah, kesehatan bisa terbukti ya toh. Pada tahun 2003 ketika belum mundur Hemandru sama Wardia ya, itu dengan apa berobat pakai KTP, berkat itu udah apa nama tuh sudah 95% lebih ya toh. Artinya tinggal berapa persen lagi apa nama tuh masyarakat Sumsel apa terpenuhi jaminan apa kesehatannya kan. Nah, bahkan sekarang udah hampir 90 lebih kan. Artinya programnya Hemandru itu ditindaklanjuti oleh pejabat-pejabat gubernur sekarang gitu. Saya dengar udah 90%-an. Ya, di hampir 100% kan. Benar, di daerah-daerah juga semuanya berjalan dengan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Termasuk infrastruktur. Infrastruktur itu kan di berbagai daerah. Berbeda ya. Ketika Alek Nurdin itu berada di pusat kota, terutama kota Palembang itu. Nah, di masa Hemandru itu menyebar. Nah, ini yang kemudian dihargai oleh pemerintah pusat pembangunan infrastruktur yang menyebar di daerah. Dan itu ada apa nama tuh piagam-piagam penghargaannya terutama di infrastruktur. Ini juga dibaca oleh masyarakat gitu. Di samping itu tingkat kemiskinan bisa ditekan gitu. Bahkan itu kemiskinan apa ekstrim itu cepat sekali turun, bahkan di nomor tertinggi ya di Pulau Sumatera. Jadi Sumatera Selatan tuh di masa pimpinan Hemandru tingkat apa kemiskinan ekstrim itu penurunannya lebih cepat di Sumatera Selatan gitu. Bang, izin bicara Bang. Nah, ini capaian tadi gitu lah. Itu berpengaruh terhadap jumlah pilihan apa 73,56% itu gitu. Ini kemungkinan untuk bertambah juga masih ada nih Bang. Ada, masih berapa persen lagi? Masih ada berapa persen lagi nih? Ada 1,6% lagi. Iya. Bang, dengan jumlah ini, kita kan tahu kan setelah pilkada akan ada masa sanggah, ada masa ini. Hal itu masih berpengaruh tidak dengan jumlah ini? Andaikan ini memang nanti akan sama seperti di ini. Ini Kak sahabat Ngopi Sumsel, ini sudah 100% Bang. 100% masuk di Litbangko di LSI, 73,55% untuk ADCU, 14,26 untuk Edi Santana Rizky, dan Mawardianita di 12,9%. Akan terjadi tidak Bang gugatan atau penyalahan dengan jumlah ini? Agak rumit sih apa nama tuh gugatannya gitu. Karena apa nama tuh MK juga kan sekarang kan mengkalkulasi suara itu kan. Itu satu. Kedua, barangkali juga bisa juga menggugat dalam apa isu-isu tertentu gitu, tapi tidak berpengaruh dengan angka ini gitu. Karena sudah terlalu jauh sekali. Dan ini kayaknya baru pertama kali loh Sumsel selama beberapa kali ini pemilihan kepala daerah yang tertinggi ya. Tertinggi dan jaraknya juga jauh. Ya. Bang, sedikit bicara ke depan Bang. Kita akan coba, ini sahabat Ngopi Sumsel, Bang Tares sebagai orang yang mengontrol banyak hal ketika Pak Hemandru debat, visi misi, ikut juga. Apa nih Bang yang mau dikawal untuk Pak Hemandru ke depannya?
Ya, pertama sesuai dengan apa etika politik ya. Ya. Janji-janji politik yang dikemukakan apa Herman Dru dengan Ci Ujang ketika kampanye itu harus dicatat, kemudian harus diwujudkan. Itu satu ya. Kedua, janji politik yang terekam di dalam apa visi misi itu juga kan nanti kan itu akan dikomunikasikan dengan Balitbang Bapeda ya, Bapeda Sumsel nanti akan diturunkan jadi program kan. Itu juga harus dikawal juga kan agar janji-janji Herman Dru dengan Ci Ujang bisa diwujudkan gitu loh. Jadi yang jelas janji politik itu seperti ada beberapa program strategis yang sempat dikemukakan oleh Herman Dru dalam berbagai kampanye. Nah, itu harus diwujudkan itu kan karena itu janji politik. Itu satu itu. Kedua ini masyarakat yang harus ngawal juga gitu kan. Masyarakat yang harus mengawal. Iya. Siap. Itu yang termasuklah media pers juga harus mengawal juga itu kan. Karena bagaimanapun ini etika politik gitu. Kalau kita melihat masa lalu, janji-janji politik itu sudah terwujud semua ya. Yang dikemukakan Herman Dru pada masa periode ketika Herman Dru bersama Mawardi Yahya itu terwujud itu. Meskipun ada beberapa yang belum terwujud seperti pabrik bahan itu kan banyak faktor gitu kan. Banyak faktor. Ya. Tetapi yang lainnya udah terwujud semua, bahkan melebihi target itu. Bahkan kayak internet masuk desa justru sangat mendukung sekali dalam ketika kita dihajar oleh COVID-19 itu. Waktu merumuskannya kan nggak terbayangkan ada COVID kan. Ada COVID atau stop COVID. Ada COVID. Nah, dengan program itu justru membantu teman-teman ya, adik-adik kita yang sekolah di SMA, SD segala macam kan terbantu kan lewat belajar online itu. Bahkan sekarang menjadi media pembelajaran baik di tingkat SLTA atau SLTP itu lewat online termasuklah perguruan tinggi itu. Saya kira itu yang sangat penting itu. Kemudian yang perlu disampaikan itu saya kira teman-teman ya mendukung itu Herman Dru ya saya kira tidak perlu berlebihan lah euforia itu. Wah, setuju sekali Bang. Benar. Ini bagian dari proses demokrasi gitu. Bahwa ada yang menang, ada yang kalah, itu biasa di dalam proses kontestasi pemilu atau pilkada itu. Itu pesan kita ya itu satu. Kedua tidak perlu lagi membuat statement-statement yang dalam tanda petik yang kurang pas dalam etika politik kira-kira begitu. Waduh, ini nasihat yang sangat bijak dari Bang Tare. Kawan-kawan, para sahabat, masyarakat Sumsel yang mendukung Pak HDCU, jangan euforia berlebihan karena kita masih menunggu hasil KPU. Dan ya inilah pesta demokrasi Bang ya. Ada yang menang, ada yang kalah. Tapi masih ada satu pertanyaan untuk Bang Tare. Untuk sahabat-sahabat Bang Tare, termasuk yang lama mengenal dengan Bang Tare, termasuk saya. Kita kenal Bang Tare juga sebagai seorang budayawan. Yap. Bang, kita ingat dari debat dan di visi misi ada tentang seni budaya yang diungkapkan oleh Pak Herman Dru ketika paparan. Bang, itu harus bagaimana Bang mengawalnya dan konsepnya itu seperti apa sih Bang? Sebenarnya Herman Dru sudah meletakkan legasinya dia di sudut kebudayaan. Yang selama ini belum ada gubernur mencoba meletakkan legasi dalam konteks budaya Biasanya legasi itu kan yang material bangunan segala macam ya. Nah, Herman Dru sudah memulai sebenarnya lewat tanja. Tanja itu kan simbol perhiasan di kepala Di situ juga menjadi simbol budaya Melayu kan sebenarnya tanja itu kan. Meskipun beragam tanja ya. Nah, ini harus di dalam visi misinya ada disebutkan bahwa pasangan Herman Dru dengan Ci Ujang ini akan meletakkan identitas Sumatera Selatan.
Nah, identitas Sumatera Selatan ini kan terkait dengan apa nama itu bahasa. Nah, bahasanya ialah surat ulu gitu kan. Nah, surat ulu ini atau biasa disebut dengan kaganga. Kaganga. Itu kan sebenarnya sudah ada, sudah disahkan dalam apa benda benda budaya tak benda ya. Tak benda ya, seperti apa bahasa. Warisan budaya tak benda. Warisan tak benda, warisan budaya tak benda. Nah, ini tinggal ditindaklanjuti, gitu. Di situ disebutin juga nanti itu amat bergantung dari kebijakan apa gubernur nanti kan. Bisa lewat pergub, bisa lewat perda nanti kan. Bagaimana apa aksara ulu sebagai identitas, misal jadi nama-nama di toko-toko, nama-nama di jalan, nama-nama di kantor gitu. Bahkan mungkin di bawah tanja itu nanti ada huruf ulu. Huruf ulu. Iya. Oke, di nama jalan, nama jalan gitu kayak di kita ke Jogja. Maliburu misalnya kan, di bawahnya kan ada huruf Honocoroko. Oke. Nah, ini surat ulu. Itu satu. Kedua, Herman Dulu juga punya apa? Pernah jadi presiden Melayu kan. Oke. Gitu. Artinya dia punya apa? Keprihatinan juga terhadap budaya gitu. Bahkan apa? Pernah berdiskusi juga tentang bagaimana mengembalikan nilai-nilai marga, kan gitu kan. Itu sudah diproses sebenarnya di DPR, tetapi ada beberapa persoalan ya, bagaimana mengembalikan marga itu kan, agak ada proses-proses yang rumit gitu kan. Tapi sudah bergulir di DPR gitu kan, sudah ada apa nama tuh kajian-kajian akademiknya, naskah akademiknya, tapi belum menjadi perda itu kan. Naskah akademiknya yang apa nama itu menjadi suatu apa perdebatan kemarin itu di DPR itu. Nah, kemudian ada juga Herman Dulu tuh pernah tercetus apa macam mana membuat apa tim ya Taman Ismail berjukinya di Palembang gitu kan. Pernah, makanya itu kawasan seperti tim. Iya. Jadi tempat ekspresi sekaligus itu bisa menjadi satu pusat destinasi atau budaya atau destinasi apa pariwisata itu juga tempat apa nama tuh ekspresi itu apa nama tuh seniman sehingga menghidupkan apa nama tuh ekonomi kreatif. Kan gitu kan. Jadi itu satu. Lantas bagaimana melestarikan kebudayaan? Ada rencana Herman Dulu tuh mendirikan apa Institut Seni Budaya Indonesia ya, Seni Budaya Indonesia Sumatera Selatan. Oke. Jadi ISBI itu memang ada dalam undang-undang itu. Ya, barangkali ini juga menjadi satu apa legacy Herman Dulu dengan Ci Ujang itu. Jadi tak harus apa nama itu dalam bentuk mewah ya. Selain legasinya infrastruktur ya itu. Itu juga apa nama itu legacy Herman Dulu itu nantinya kan. Tinggal apa nama itu ke depan itu tadi bagaimana apa masyarakat atau mengawal atau mengingatkanlah kepada Herman Dulu dengan Ci Ujang baik itu janji politik maupun yang ada di visi misinya gitu. Saya yakin apa nama itu Herman Dulu kan orang apa yang selalu akan apa mewujudkan dalam konteks budaya tadi akan mewujudkan apa nama itu kebudayaan atau melestarikan kebudayaan Sumatera Selatan yang cukup kaya sebenarnya di Sumatera Selatan. Karena itu kalau umpamanya ada lembaga tinggi itu yang melakukan kajian apa kebudayaan di Sumatera Selatan, saya kira nanti kebudayaan Sumatera Selatan cukup apa diperhitungkan. Amin. Dari budaya kita ini kaya kan, dari budaya Melayu. Sangat kaya, Bang. Kemudian budaya apa Kerajaan Sriwijaya kan. Ya, benar. Kerajaan Sriwijaya aja menggunakan bahasa Melayu kan. Artinya peradaban Melayu di Sumatera Selatan ini kan cukup kuat, cukup tinggi gitu kan, sehingga menyebar lah sampai ke apa nama tuh luar negeri ya. Saya kira itu pasti apa menjadi apa perhitungan khusus dari gubernur dalam hal ini Herman Dulu dengan Ci Ujang gitu. Mudah-mudahan ke depan begitu gitu. Ini semangat itu harus kita jaga dan harus kita kawal bersama. Bang, ini sebagai pertanyaan penutup saya balik lagi sebagai pengawal politik. Tetapi yang paling penting apa tuh? Itu ada persoalan masalah bagaimana pengangguran harus diatasin ke depan. Oke. Angka kemiskinan, kemudian juga pendidikan. Karena bagaimanapun juga
kita menyongsong bonus demografi itu kan. Kalau bonus demografi itu tidak kita rancang, tidak kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, itu nanti generasi ke depan tidak seperti yang kita harapkan gitu kan. Dan itu menjadi proyek nasional juga gitu. Jadi visi misi Hermandu ini terkait ya dengan program-program pusat gitu loh. Saya sedikit Bang, program nasional kira-kira gitu. Sebagai akademisi, kita bicara soal seni dan budaya tadi. Kebutuhan Sumsel terhadap sekolah tinggi seni bagaimana? Saya kira itu memang perlu ada kajian, kajian semacam studi kelayakan lah itu. Studi kelayakan. Ya, kalau kita lihat banyak teman-teman yang melangsungkan pendidikannya di ISI, Jogja, kemudian ada juga yang di Solo kan, ada juga di Semarang, bahkan ada yang di Padang gitu kan. Nah, itu artinya itu perlu memang studi kelayakan itu. Rasionalisasi yaitu, atau raison d'être terhadap kebutuhan perguruan tinggi itu. Itu amat ditentukan juga studi kelayakan gitu. Dan itu studi kelayakan itu jadi syarat untuk mendirikan perguruan tinggi gitu loh. Dan itu masuk ke dalam visi misi ADCO kan untuk sekolah tinggi seni? Ada ya? ISBI namanya. ISBI ya. Sesuai dengan undang-undang lah itu. Oke, dan semoga itu juga bisa diwujudkan di 5 tahun kepemimpinan Pak Hermanderu. Terakhir Bang, pertanyaan sebagai pengamat politik lagi. Ini kan ternyata kita melihat Q-Kon di daerah-daerah. Kemenangan Pak Hermanderu ini merata Bang, hampir di seluruh kabupaten kota yang ada di Sumsel. Ya. Ini faktor terkuatnya apa sih Bang? Ya itu tadi, saya katakan tadi, masyarakat atau publik memilih itu tidak lepas dari hubungan antara pemimpin dengan publik atau dengan masyarakat. Nah, Hermanderu sebagai kandidat petahana dalam hal ini itu kan senantiasa mengunjungi masyarakat dengan berbagai kegiatan, bahkan kegiatan kecil pun dia hadirin gitu loh. Nah, ini bahkan kalau kita lihat kadang-kadang di kantor waktu waktu dia masih gubernur ya. Masih gubernur. di Demang Lebar Daun itu beragam orang berkunjung itu kan. Dan Hermanderu selaku gubernur menerima gitu loh. Nah, ketika dalam proses kontestasi tadi memang seluruh tim banyak dari berbagai daerah itu sampai kadang jam 2, jam 3 kita aja nggak sanggup gitu kan. Dan Hermanderu dengan tenang aja melayani masyarakat itu kan. Nah, ini saya kira hubungan-hubungan seperti ini yang membuat kenapa suara itu jadi merata tadi benar, kan. Hampir semua kota maupun kabupaten, bahkan di desa-desa saya lihat itu, di dusun saya aja suara Hermanderu kan tinggi gitu kan. Gitu. Artinya itu di sebuah dusun ya. Di sebuah dusun ya. Sebuah dusun. Ya mungkin sangat Dan sempat datang, Hermanderu sempat datang di situ. Dengan ulama di sana ya. Masya Allah. Contoh aja, misalnya contoh sebuah dusun aja, dia hadirin gitu kan. Itu kegiatan yang kecil gitu kan. Nah, artinya hubungan-hubungan itu yang ya, saya kira di dua calon itu nggak ada gitu. Oke, benar Bang. Yang melakukan hubungan intensif ya dengan masyarakat, menyapa masyarakat kemudian mengunjungi masyarakat Nah, yang lebih menarik lagi, berkat itu nanti ada berkat plus. Nah, berkat plus. Ya. Nah, plus ini ada rencananya macam mana para yang berobat itu. Ada shelter semacam tempat-tempat menginap gitu loh. Nah, ini yang mungkin akan dibangun itu nanti. Jadi setiap dari kabupaten misalnya yang dapat rujukan sulit ya dia langsung dapat shelter. Jadi ada tempat penginapan bagi keluarga maupun bagi yang sakit itu. Nah, itu berkat plus. Itu yang akan ditindaklanjuti. Saya kira kalau itu yang terjadi ya saya kira jaminan kesehatan sebagai hak dasar itu bisa diwujudkan di Sumatera Selatan gitu. Amin ya Allah. Dan semoga program-program baik itu bisa segera diwujudkan di kepemimpinan Pak Hermanderu 5 tahun ke depan. Pastinya sahabat Ngopi Sumsel, saya mendapat pesan dari Pak Hermanderu ketika pagi menemani beliau mencoblos. Beliau menginginkan pemilu yang damai. Ya. Apapun hasilnya harus kita hormati bersama, harus kita junjung dan kita dukung karena itu adalah pilihan dari masyarakat Sumsel.
Pastinya berdasarkan hasil quick count, kami media podcast Kopi Sumsel mengucapkan selamat kepada Haji Herman Deru dan Haji Ci Ujang yang telah terpilih berdasarkan hasil quick count untuk memimpin Sumsel 5 tahun ke depan. Amin. Semoga Sumsel maju terus untuk semua. Saya Amin. tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.